Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deti Riamlati, NPM 1851020021, kelas A, Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang kodifikasi produk perbankan syariah. Yang pertama yaitu penghimpunan dana, yaitu giro syariah, tabungan syariah, dan deposito syariah. Yang selanjutnya yaitu penyaluran dana, yaitu pembiayaan dengan akad musyarakah, dengan akad mudharabah, dengan akad murabahah, akad syalam, akad istisna, akad ijarah, akad qard, dan akad multijasa. Selanjutnya yaitu akad musyarakah. Apa itu akad musyarakah? Akad musyarakah adalah penyediaan dana atau tagihan untuk kerjasama usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian akan dibagi sesuai dengan porsi dana yang diberikan oleh masing-masing pihak. Selanjutnya yaitu produk yang ada pada bank syariah mandiri yang menggunakan akad musyarakah, yaitu produk pembiayaan dana berputar. Pembiayaan dana berputar adalah fasilitas pembiayaan modal kerja dengan prinsip musyarakah yang penarikan dananya dapat dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan real nasabah dengan menggunakan akad musyarakah. Manfaat dari produk dana berputar ini adalah yang pertama, membantu menanggulangi kesulitan likuiditas nasabah, terutama kebutuhan dana jangka pendek. Yang kedua yaitu nasabah dapat memanfaatkan pembiayaan bank secara optimal sesuai dengan kebutuhan real dengan cara melakukan penarikan sesuai kebutuhan. Yang selanjutnya yaitu fitur yang ada pada pembiayaan dana berputar. Yang pertama yaitu limit pembiayaan disesuaikan dengan kebutuhan. Yang kedua yaitu pembiayaan dapat dalam uang rupiah dan uang dolar. Yang ketiga yaitu pembiayaan bersifat revolving. Yang keempat yaitu perhitungan bagi hasil berdasarkan rata-rata penggunaan fasilitas. Yang kelima yaitu jenis pembiayaan adalah pembiayaan modal kerja. Yang keenam, peruntukan pembiayaan adalah perorangan dan perusahaan. Yang ketujuh, jangka waktu pembiayaan 1 tahun dan dapat diperpanjang. Yang ke-8, menggunakan 2 rekening, yaitu rekening giro dan rekening pembiayaan. Yang ke-9, penarikan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan menggunakan cek atau giro. Yang ke-10, pembiayaan bagi hasil maksimal tanggal 5 setiap bulannya. Yang ke-11, biaya administrasi 1,0% terhadap plafon pembiayaan. Yang ke-12, plafon pembiayaan nasabah ditentukan dengan kebutuhan akan modal kerja dan jaminan yang diajukan. Selanjutnya yaitu persyaratan dari pembiayaan dana berputar. Yang pertama merupakan nasabah komersil kecil, menengah, besar, dan korporasi. Yang kedua, nasabah harus membuat laporan pengiriman selama 1 bulan sekali. Yang ketiga, memiliki aktivitas rekening koran yang aktif. Yang keempat, walaupun telah memiliki rekening giro sebelumnya, diharapkan nasabah membuat atau membuka rekening giro yang baru yang lebih elit dengan fasilitas pembiayaan. Yang kelima, harus menyetujui dana terlebih dahulu untuk pemesanan buku cek atau bilet giro. Yang keenam, transaksi yang terkait dengan usaha nasabah dilakukan melalui rekening koran nasabah pada bank. Yang ketujuh, penarikan fasilitas dapat dilakukan sesuai kebutuhan nasabah, tetapi total outstanding tetap boleh melebihi fasilitas yang telah disetujui. Yang ke-8, setiap dana pinjaman dapat digunakan kembali selama masih ada kelonggaran penarikan. Yang ke-9, setiap bulan nasabah harus menyerahkan daftar transaksi penggunaan fasilitas pembiayaan uang dana berputar yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari akad pembiayaan. Yang ke-10, penyerahan daftar dimaksud telah diterima bank selambat-lambatnya tanggal 1 setiap bulan untuk transaksi bulan sebelumnya. Yang ke-11, jika tanggal dimaksud telah jatuh bukan pada model hari kerja, maka penyerahan dilakukan pada hari kerja berikutnya. Yang ke-12, marketing officer, asisten marketing officer
bertanggung jawab untuk mengadministrasikan dengan tertib pada file pembiayaan. Yang ke-13, apabila ditemukan transaksi yang tidak wajar atas penggunaan dana tersebut atau berbeda dengan yang diserahkan nasabah pada marketing officer atau asisten marketing officer, wajib melakukan teguran kepada nasabah dan mempertimbangkan untuk mereview fasilitas yang diberikan. Yang ke-14, untuk menghindari risiko rendahnya KAP yang menyebabkan PPAP membesar, maka proyeksi pendapatan usaha nasabah harus dihitung secara benar dengan melakukan sensitivitas analisis. Yang ke-15, karena alasan bisnis, perubahan atau revisi plafon pembiayaan maupun sales, maka juga harus dilakukan perhitungan ulang atau revisi terhadap nasabah bagi hasilnya. Dari hal ini harus melakukannya secara berkala. Selanjutnya yaitu tahap pengajuan. Yang pertama, nasabah mengajukan permohonan pembiayaan dan melakukan perjanjian pembiayaan. Seperti untuk perorangan menyerahkan fotokopi KTP, SIM, paspor atau identitas lainnya. Jika badan usaha menyerahkan fotokopi KTP, SIM, paspor atau identitas lainnya, ditambah menyerahkan NPWP, SIUP, akte perusahaan dan legalitas lainnya. Yang kedua, apabila pembiayaan yang diajukan oleh nasabah disetujui, maka tahap selanjutnya adalah pencairan. Dalam tahap pencairan meliputi 3 aspek, yaitu surat penegasan persetujuan pembiayaan atau SP3, akad, dan realisasi. Yang ketiga, proses realisasi adalah proses yang terakhir. Dalam hal ini, nasabah harus membuka 3 rekening, yaitu rekening operasional, rekening giro PDB, rekening PDB. Setelah itu, nasabah harus membuka cek atau bilet giro untuk menarik dana bank, dan proses yang terakhir adalah loan drawdown atau realisasi pencairan. Nasabah sudah dapat menggunakan dana yang diberikan oleh bank secara optimal. Yang keempat, selanjutnya adalah proses monitoring. Tahap selanjutnya atau tahap terakhir adalah tahap penyaluran. Yang pertama, nasabah melakukan akad musyarakah dengan Bank Syariah Mandiri. Setelah akad, nasabah membuka rekening koran atau giro BSM, dan bank membuka fasilitas pembiayaan dana berputar atau dual akun, serta menetapkan plafon pembiayaan dalam rekening administratif. Yang kedua, apabila nasabah menarik atau menggunakan fasilitasnya, cukup menarik cek atau bilet giro atau alat bukti bayar lainnya. Apabila dana di rekening koran tidak cukup, sistem otomatis mendebit rekening pembiayaan nasabah untuk kemudian menambah rekening koran yang ada pada nasabah. Yang ketiga, setiap penarikan, nasabah menerbitkan daftar transaksi penggunaan fasilitas pembiayaan pinjaman dana berputar yang dipersyaratkan dalam akad yang berisi antara lain nomor cek atau bilet giro atau surat perintah bukti bayar, tanggal penarikan, nominasi penerima, tujuan penggunaan dana, dan lainnya. Yang keempat, apabila nasabah bertransaksi dengan supplier dan ingin melakukan pembayaran, cukup menarik cek atau bilet giro atau alat bukti bayar lainnya. Yang kelima, supplier melakukan penagihan ke bank. Yang keenam, bank membayar tagihan supplier. Yang ketujuh, sewaktu-waktu nasabah dapat melunasi pembiayaan dengan melakukan penyetoran dana melalui rekening korannya, yang secara otomatis akan ditransfer ke rekening pembiayaan untuk mengurangi baku debit rekening pembiayaan yang ada pada Bank Syariah Mandiri.